Baik, yang perlu ditegaskan lebih dahulu tentang bid'ah ya. Bid'ah itu bukan apa yang tidak pernah dilakukan Nabi. Tapi bid'ah itu adalah apa yang tidak ada dalilnya yang memerintahkan. Itu bid'ah. Bukan apa yang tidak pernah dilakukan Nabi, tapi apa yang tidak ada dalil yang memerintahkannya. Ya, jadi meskipun tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi kalau ada dalilnya, maka itu bukan bid'ah. Karena apa yang Nabi tidak lakukan itu bukan semuanya karena dilarang oleh Allah. Ada yang Nabi tidak lakukan karena dilarang oleh Allah. Kalau itu alasannya kemudian kita melakukannya, nah itu tentu bid'ah yang terlarang. Ya. Tapi kalau Nabi tidak melakukan bukan karena dilarang oleh Allah, tapi karena kondisi pada masa itu yang belum menghendaki. Kalau kondisi menghendaki, maka kemudian boleh untuk dilakukan. Contoh, di masa Nabi itu tidak dikenal mushaf Al-Quran seperti yang kita kenal sekarang, dengan model yang kita kenal sekarang, di mana ayat-ayat Al-Quran itu ditulis, huruf-hurufnya ada titiknya dan ada barisnya. Di masa Nabi tidak ada begitu. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa bid'ah itu yang tidak pernah dilakukan Nabi atau yang tidak ada di masa Nabi, oh berarti kita tidak boleh menggunakan mushaf Al-Quran seperti mushaf yang ada sekarang. Benar? Ada yang mengatakan, Ustaz, ini yang berkaitan dengan agama saya. Itu Al-Quran berkaitan agama atau tidak? Berkaitan dengan agama. Ya. Di masa Nabi Pak tidak dikenal model Al-Quran seperti yang kita kenal sekarang. Jadi kalau ada yang bersikeras, pokoknya kalau tidak ada di masa Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, kita tidak boleh lakukan. Kira-kira siap tidak kita tidak menggunakan mushaf Al-Quran seperti yang kita gunakan sekarang? Ya. Jadi jangan gunakan mushaf yang ada titiknya, ada hurufnya. Ya. Memang pada awalnya di masa Nabi SAW semua ayat-ayat Al-Quran itu ditulis, semua ditulis. Tapi ditulisnya tidak dalam satu mushaf, berpencar-pencar. Ada yang ditulis di lempengan batu, ditulis di pelepah kurma, ya, ditulis di kas pelana kuda, pelana unta, macam-macam tempat penulisannya. Ditulis semua ayat Al-Quran ditulis, tapi tidak dihimpun dalam satu mushaf. Dan ditulisnya itu sekali lagi tidak ada titiknya, tidak ada hurufnya. Kenapa seperti itu? Bukan karena tidak boleh, tapi karena kondisi tidak menghendaki, belum menghendaki. Maksudnya apa? Tanpa ada titiknya pun, tanpa ada hurufnya pun, ya bisa dibaca. Sampai Nabi wafat kondisinya seperti itu. Begitu Rasulullah wafat, naiklah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Nah, ketika beliau menjadi khalifah kan ada 3 tantangan besar yang dihadapi di masa-masa awal pemerintahannya. Orang murtad, yang mengaku nabi, yang tidak mau bayar zakat, diperangi semua. Banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan. Umar bin Khattab radhiyallahu an merasa prihatin. Kalau kondisi begini terus, habis ini penghafal Quran. Kalau penghafal Al-Quran habis, hilang Al-Quran di muka bumi ini. Karena cara Allah mencabut ilmu bukan tiba-tiba hilang di dalam kepala, di dalam hati, tapi caranya dengan dimatikan orang yang punya ilmu itu. Nah, kalau meninggal semua penghafal Al-Quran, hilanglah Al-Quran di muka bumi. Umar prihatin. Datanglah beliau kepada Abu Bakar As-Siddiq. Disarankan, Abu Bakar, sudah tiba saatnya ayat-ayat Al-Quran yang berserakan itu untuk kita satukan dalam satu mushaf. Apa reaksinya Abu Bakar As-Siddiq? Awalnya beliau menolak dengan tegas. Ini alasannya sama dengan alasan yang tidak mau memperingati Maulid Nabi. Apa kata Abu Bakar? Kaifa af'alu ma lam yaf'aluhu Rasulullah SAW. Umar, bagaimana mungkin saya akan melakukan sesuatu yang Rasul tidak pernah lakukan? Kira-kira kalau bahasa orang sekarang, oh bid'ah itu mah, masa saya lakukan Nabi tidak pernah lakukan?
Jadi Abu Bakar awalnya tidak mau, Pak. Tapi kata beliau, falam yazal Umar yuraji'uni hatta sarahallahu sadri. Umar itu terus-menerus dia yakinkan saya. Memang tidak disebut bagaimana cara Umar meyakinkan, tapi kita bisa membayangkan, oh Abu Bakar, memang Nabi tidak pernah lakukan, tapi bukan karena dilarang ini, kondisinya tidak menghendaki, sekarang kondisi menghendaki. Kata Abu Bakar, terus-menerus itu Umar meyakinkan saya, sampai Allah lapangkan dada saya. Fa'ara khairan misla ma yara Umar. Akhirnya saya melihat kebaikan seperti kebaikan yang dilihat oleh Umar. Setujulah Abu Bakar. Dibuatlah panitia pengumpul ayat-ayat Al-Quran. Ditunjuklah Zaid bin Sabit sebagai ketua panitianya. Awalnya Zaid bin Sabit menolak dengan keras. Alasannya sama. Anda khalifah, saya ini rakyat, saya wajib taat. Seandainya saya diperintah yang selain itu saya lakukan, tapi kalau diperintah untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, mohon maaf khalifah, saya tidak bisa. Nabi tidak pernah melakukan itu, saya tidak mau. Tapi Abu Bakar meyakinkan Zaid bin Sabit dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Umar. Akhirnya Zaid menerima itu. Mulailah Pak dikumpulkan. Terus menerus seperti itu. Sampai saya percepat ceritanya. Banyak orang-orang ajam, non-Arab masuk Islam. Mau baca Quran Pak nggak bisa. Gimana cara bacanya ini? Tidak ada barisnya, tidak ada harakatnya. Maka Imam Ali bin Abi Thalib kemudian memerintahkan kepada muridnya, beri tanda baca ini. Tujuannya apa? Supaya orang non-Arab bisa membaca Al-Quran. Sekarang Pak tambah bervariasi lagi. Mushaf Al-Quran kita itu ya, dikasih warna-warni. Dikasih warna-warni Pak. Itu mushaf blok warna. Sesuai dengan hukum-hukum bacaannya. Kalau ini kamu begini, ikhfa begini warnanya. Tidak ada semua itu di masa Nabi. Tapi apakah itu artinya tidak boleh kita lakukan? Kan tentu tidak ada yang berpendapat seperti itu. Demikian pula lah peringatan Maulid dengan model yang kita kenal sekarang. Seperti apa itu? Berkumpulnya sekelompok orang, lalu kemudian diceritakan tentang sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dilakukan biasanya pada bulan Rabiul Awal, khususnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, sebagai tanggal yang menurut banyak ulama kita merupakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengatakan, oh Nabi tidak seperti itu modelnya dulu. Ikan kondisi tidak menghendaki. Nabi masih ada di tengah-tengah para sahabat. Masih ada itu Nabi di tengah-tengah sahabat. Sekarang kita ini Pak tidak terlalu mengenal Nabi kita. Banyak yang tidak kenal Nabinya. Maka kondisi sangat menghendaki untuk selalu menceritakan itu sejarah hidupnya Nabi. Mungkin ada yang mengatakan, tapi apakah harus di bulan Rabiul Awal? Tidak mesti di bulan Rabiul Awal, tapi pasti akan beda kesannya kalau sejarah kehidupan Nabi diceritakan di bulan Rabiul Awal dengan bulan yang lain. Saya kasih contoh ya. Kalau misalnya tiba-tiba malam ini saya kasih pengantar tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Kira-kira di hatinya Bapak Ibu ada enggak tanda tanya di situ? Pasti ada tanda. Kenapa ini Ustaz bahas Lailatul Qadar nih? Bukan juga bulan Ramadan ini. Meskipun tidak salah. Tapi kalau persis di bulan Ramadan dibahas Lailatul Qadar, kan pasti lebih berkesan. Kira-kira seperti itu modelnya. Jadi memperingati Maulid Nabi itu bukanlah bid'ah yang dilarang di dalam agama. Ya, kalau misalnya ada masalah makanan-makanan tadi, Pak itu sifatnya aksesoris saya, bukan itu substansinya. Sepanjang aksesoris itu tidak bertentangan dengan agama, silakan saja. Kecuali kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan agama yang mengiringi peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang kemudian dilarang. Bukan maulidnya, bukan peringatannya, tapi tambahan yang bertentangan dengan agama itu. Kalau di Mesir tidak pakai telur-telur, berada juga peringatan Maulid biasa. Terus kue-kue saja di kota-kota begitu. Karena masing-masing kan banyak juga yang modelnya demikian. Semakin bervariasi. Yang terpenting itu substansinya adalah berkumpulnya sekelompok orang, lalu kemudian diceritakanlah kepada mereka mengenai sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi kalau kita mau cari cantolan hadisnya, suatu waktu Nabi keluar dari rumah. Ada sekelompok sahabat kumpul, Nabi tanya, apa yang membuat kalian berkumpul? Itu awalnya para sahabat merasa khawatir jangan sampai Nabi mau menegur mereka. Apa yang membuat kalian berkumpul? Maka kata sahabat, ya Rasulullah, demi Allah kami ini tidak berkumpul kecuali kami saling menceritakan satu sama lain nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kami, di antaranya nikmat diutusnya Anda ya Rasulullah. Ya, maka kemudian Nabi sampaikan, saya tidak mendatangi kalian kecuali untuk memberitakan bahwa Jibril alaihissalam memberitahu kepada saya sesungguhnya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Ya, karena kalian berkumpul kemudian menceritakan nikmat yang telah Allah anugerahkan, di antaranya nikmat agama Islam dan nikmat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab.